Menurut Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021, negara Indonesia memiliki penduduk berjumlah kurang lebih 272 juta jiwa yang didominasi oleh Gen Z. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, penduduk Indonesia tidak hanya menjunjung tinggi akan budaya sebagai karakter bangsa, namun juga menaruh impiannya untuk kehidupan yang lebih baik. Untuk itu, sudah seharusnya Indonesia menjadi tempat yang berkualitas bagi mereka yang ingin membangun mimpinya. Tempat yang aman untuk bekerja, bersekolah, hingga berkreasi. Namun ironisnya, bagi sebagian orang, khususnya perempuan, tidak bisa dengan sembarangan melakukan keinginannya. Hal ini tercermin dalam sejumlah tindakan kekerasan seksual. Topik yang dianggap tabu ini nyatanya semakin mencuat ke publik hingga tahun 2021. Dari perundungan dan pelecehan pegawai KPI, pimpinan pesantren yang memperkosa santriwatinya, pelecehan mahasiswi Unsri oleh dosen, hingga kasus bunuh diri mahasiswi Universitas Brawijaya semakin menambah rentetan kasus yang sebelumnya tidak pernah kita bicarakan. Melansir dari CNN Indonesia, sejak tahun 2020 hingga Juni 2021, Komnas Perempuan menerima sebanyak 2.592 kasus kekerasan seksual. Dan pada awal Oktober 2021, sebanyak 4.200 pengaduan masuk ke Komnas Perempuan. Bahkan Value Champion, lembaga riset Singapura, menyebut Indonesia sebagai negara paling berbahaya kedua bagi perempuan di kawasan Asia Pasifik. Lantas apa definisi kekerasan seksual? World Health Organization mendefinisikan kekerasan seksual yakni setiap tindakan maupun rayuan seksual, komentar, rayuan seksual yang tidak diinginkan, serta tindakan lain yang mengarah pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan oleh siapapun dan dalam situasi apapun. Frasa lain seperti tanpa persetujuan korban juga disebutkan berulang kali dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dengan inti bahwa semua tindakan seksual baik itu verbal maupun non-verbal yang tidak berdasarkan konsen termasuk ke dalam bentuk kekerasan seksual. Kebijakan tersebut tentunya menguntungkan bagi korban. Namun anehnya, para pemegang kebijakan di Indonesia justru menentang adanya kalimat persetujuan korban karena dianggap melegalkan perzinahan. Argumen tersebut menurut saya adalah hal yang tidak berdasar. Pasalnya jelas dalam judul regulasi tersebut, yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, yang target utamanya adalah korban, orang yang mengalami penderitaan dan kerugian. Di samping itu, Kitab Undang-Undang Hukum dan Pidana telah mengatur persoalan perzinahan, pun dengan pemerkosaan, pencabulan, dan pelecehan, namun dengan syarat apabila terjadi penetrasi dari penis ke vagina. Kondisi ini menjadi pertanda jika sebagian orang Indonesia masih belum paham urgensi dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual sendiri berakar dari adanya ketidaksetaraan gender. Kekerasan seksual terjadi bukan hanya karena adanya kemungkinan, namun adanya nilai budaya, norma, serta institusi sosial yang secara implisit maupun eksplisit memberi ruang munculnya tindakan tersebut. Perempuan sering dianggap lemah, keibuan, emosional, dan naif, sementara laki-laki justru kebalikannya. Hal ini kemudian dipahami dan memicu sejumlah perilaku yang tidak adil bagi kebanyakan perempuan. Lalu, apa artinya menjadi laki-laki dan perempuan jika kebanyakan budaya yang membedakan gender selalu menandai ketidaksetaraan dan dominasi perempuan oleh laki-laki? Impian saya untuk Indonesia adalah agar tanah air dapat menjadi tempat yang aman bagi siapa saja, khususnya perempuan, aman untuk belajar, bekerja, berwisata, berkreasi, dan lainnya. Maka dari itu, penggunaan dan pemahaman gender lens dalam setiap kebijakan di Indonesia perlu dilakukan. Melalui lensa gender, diharapkan masyarakat dapat melihat secara lebih luas bagaimana kebutuhan setiap individu dan bagaimana lingkungan sosial itu mempengaruhi individu. Bagaimanapun, keamanan adalah tentang keselamatan individu, tidak hanya berkaitan dengan ancaman perang atau bencana alam, namun juga ancaman dari segala kekerasan fisik dan mental individu. Bagaimana membangun sebuah negara yang hebat jika masyarakat tidak merasa aman di rumahnya sendiri? Semoga kita semua dapat lebih membuka mata dan saling menjaga, karena sejatinya kita semua andil dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Saya Nuraini, terima kasih telah menonton.